Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan podcast Gaspol, Gagasan ASN Pelayanan Optimal. Nah, kali ini kita seperti biasa kedatangan narasumber yang penting, ya, narasumber yang hebat-hebat juga ini. Dari Angkatan 18 Dasar CPNS Jabar. Nah, jadi di sini kita akan membahas terkait podcast tokoh panutan ASN Jawa Barat. Nah, setelah kita berdiskusi dan eh, bertukar pikiran dengan teman-teman, kita akhirnya memilih salah satu tokoh panutan yang viral nih di Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Nah, beliau adalah Gubernur Jawa Barat yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh lini masa media, baik media massa, media digital. Nah, KDM ini merupakan tokoh yang patut dijadikan tokoh panutan core value berakhlak karena perilaku-perilaku beliau sangat mencerminkan dari nilai-nilai tersebut. Nah, jadi langsung aja kita sebelum memulai pembahasan inti, mari kita kenalan lagi kepada narasumber. Nah, sebelum eh, berkenalan dengan teman-teman, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Muhammad Abiyu Sabta Safran. Saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dengan unit kerja UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah dan Hijauan Pakan Ternak Cikole Lembang. Oke, mungkin selanjutnya Kang Fauzan bisa berkenalan dengan teman-teman. Izin teman-teman semua, nama saya Fauzan Nurholis, instansinya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Salam kenal. Oke, selanjutnya mungkin TFI, Mangga. Baik teman-teman, izin perkenalkan diri. Saya Sophia dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, unit kerja di Balai Pengembangan Perwitan Ternak Domba dan Kambing Margawati. Selanjutnya, Teh Alia, Mangga. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Alia Febriana dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Unit kerjanya di Sekretariat Subbagian Tata Usaha. Izin Enggak, perkenalkan Teh diri, Ulida. nama saya Ulida Amiladina, unit kerja di UBK Rumah Sakit Paru, Provinsi Jawa Barat. Siap, Paternun, teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan berbicara terkait implementasi nilai-nilai berakhlak dari tindak tanduk yang dilakukan oleh Pak KDM. Nah, langsung aja untuk poin yang pertama kita masuk ke poin berorientasi pelayanan. Nah, di sini saya akan bercerita terkait praktek-praktek berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Pak KDM. Jadi, salah satu yang poin yang menarik adalah bagi saya yaitu Pak KDM itu suka sekali untuk berusukan ke desa-desa, ke kampung-kampung, untuk mengetahui langsung secara realnya itu permasalahan di kampung, di pedesaan. Jadi permasalahannya itu bisa langsung ditangkap oleh sumber pertama yang emang mereka mempunyai masalah tersebut. Nah, dari berusukan-berusukan tersebut akhirnya muncullah kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan pelayanan publik yang memang langsung menyasar ke masyarakat tersebut. Oke, seperti itu untuk eh, cerita saya terkait implementasi berorientasi pelayanan dari Pak KDM. Nah, sekarang masuk kita ke poin yang kedua dari nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Nah, akuntabel mungkin dari Teh Bulida ada nggak sih pengalaman atau cerita menarik sih implementasi nilai akuntabel dari tokoh KDM ini? Nah, gimana, Maka? Baik, saya akan melanjutkan eh, akuntabel dari KDM atau Bapak Deddy Mulyadi menurut saya sendiri. Yang pertama adalah selama kepemimpinannya Bapak Deddy Mulyadi menekankan pada transparansi. Setiap proyek pembangunan didokumentasikan secara terbuka dan dapat diakses secara publik seperti itu. Oke, terima kasih Teh Bulida. Nah, memang dari tokoh KDM itu sangat akuntabel ya, guys. Jadi aku masih ingat itu ada salah satu video yang di IG. Dia itu Pak KDM itu langsung terjun ke pas saat ada pembangunan, kalau nggak salah, trotoar dan jalan. Jadi saat itu ada semacam kayak
hal yang nggak sesuai yang dilakukan oleh pekerja. Nah, Pak KDM itu langsung menegur dan harus memastikan itu berjalan sesuai dengan perencanaan. Nah, itu salah satu bukti contoh sikap akuntabel dari Pak KDM. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke nilai kompeten. Nah, kompeten mungkin dari TLA apa sih cerita atau pengalaman yang bisa diceritakan dari Pak KDM terkait kompeten? Enggak. Untuk nilai kompeten yang bisa kita lihat dari sosok KDM ini, yaitu beliau sering sekali melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat-masyarakat tentang isu-isu aktual. Cara penyampaiannya juga sederhana dan mudah dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang lebih menarik, KDM juga mampu memanfaatkan teknologi dengan sangat efektif. Dengan jutaan pengikut, itu menunjukkan bahwa beliau ini selalu meningkatkan kompetensinya di era digital sekarang ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, memang banyak pejabat atau ASN yang mempunyai ilmu atau akses teknologi, tapi tidak semua bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kadang masih terlalu formal sehingga pesannya kurang sampai ke masyarakat. Nah, untuk kedepannya kompetensi ini perlu ditingkatkan. Tidak cukup hanya menguasai aturan atau teknis, tapi juga harus kreatif dan mampu memanfaatkan media digital untuk lebih dekat dengan masyarakat. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang kalau secara kompetensi, Pak KDM ini salah satu tokoh yang bisa dibilang digital skillnya tinggi termasuk gitu ya. Karena kan beliau aktif menggunakan YouTube dan IG sebagai media beliau bersosialisasi seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin kita masuk ke poin nilai harmonis. Nah, dari harmonis mungkin Kang Fauzan apa ada cerita dari segi harmonis yang mungkin direfleksikan oleh Pak KDM? Mangga. Baik, terima kasih Kang Abiu. Mungkin kita bisa ngelihat ya bahwa sosok KDM ini gaya kepemimpinannya itu berbasis budaya lokal gitu, Sunda gitu. Mulai dari pakaiannya, bahasanya, dan juga beliau tuh uh, sering fokus ke nilai-nilai yang terdapat di Jawa Barat seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tuh pengen terlihat egaliter gitu sama di masyarakat. Makanya bahkan dipanggilnya Bapak Aing gitu kan. Jadi uh, menciptakan satu lingkungan yang harmonis lah di masyarakat dan tidak ada sekat gitu antara pemimpin dan rakyatnya. Itu pertama. Kedua, misalnya kalau kita membandingkannya dengan polisi saat ini, nilai-nilai lokal yang diperhatikan KDM itu juga dijewantahkan gitu di kebijakannya. Salah satunya pendidikan karakter Pancawaluya gitu yang kita tahu nilai-nilai lokal yang diambil yang pertama uh, cager, kedua bager, terus uh, pinter, singer dan seterusnya gitu. Jadi fokus-fokus hal yang seperti ini tuh selain menciptakan harmonisasi dalam konteks Provinsi Jawa Barat, itu juga mengangkat dan membuat nilai-nilai lokal yang ada di daerah itu jadi satu perhatian gitu di dalam dunia pendidikan terutama. Mungkin begitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang dari sisi harmonis, Pak KDM itu sangat mengangkat isu harmonisme dan romantisme mungkin ya dalam budaya Sunda ke pemerintahannya gitu. Oke. Jadi untuk yang poin selanjutnya kita masuk ke poin loyal yang mungkin dari TFI nih. TFI apakah ada eh, momen menarik sih dari tokoh KDM dalam sisi loyalisme gitu? Enggak. Baik, terima kasih Kang Adio. Untuk sikap loyal eh, dari Kang Deddy Mulyadi ini, yang pertama itu eh, loyal kepada rakyat kecil ya. Rekan-rekan juga mungkin ada yang pernah atau sering lihat video-video dari Kang Deddy Mulyadi saat Kang Deddy Mulyadi ini datang ke rumah warga gitu. Saat tengah malam ke rumah warga miskin untuk memastikan mereka mendapat bantuan gitu. Terus juga saat tengah malam juga Kang Deddy Mulyadi sering mengadakan sidak-sidak gitu di jalanan, suka belusukan dan sebagainya. Kemudian juga di sisi apanya ya, di sisi loyal kepada lingkungan dan masa depan, eh, Kang Deddy Mulyadi juga menjaga ruang terbuka hijau dan menanam pohon untuk anak cucu kita ke depannya. Oke, itu saja.
Oke, luar biasa. Jadi memang kalau pakai DM ini sangat loyal banget ya ke masyarakat, terutama masyarakat bawah gitu.